Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Kali ini aku ditemani oleh Rian dan lawan kita ada Putra dan Freddy. Di video kali ini aku kasih judul adu penempatan bola, karena kalau aku lihat Rian sama lawanku yaitu Freddy dan Putra itu lebih banyak ke mengolah bola, jadi nggak terlalu sering untuk ngemes atau matikan lawan, nggak seperti anak muda biasanya, masih banyak variasinya. Kalau anak muda ya setauku ya mainnya itu suka nyemes-nyemes ke daerah yang tengah dan ya pokoknya di sekitar tengah, di lapangannya single, jarang ngolah bola silang-silang atau net yang di pojokan tipis-tipis itu jarang. Dan makin tua orangnya biasanya mainnya makin tipis-tipis, ke pengolahan, lebih fokus ke pengolahan bola. Di video ini aku nggak akan terlalu banyak untuk ngoceh ya. Jadi kalian nikmati aja permainan kita berempat. Smashnya Freddy itu cukup kenceng dan dia itu suka jam smash. Return serve-nya Putra nggak diangkat. Kalau anak muda itu biasanya suka ngangkat bola, atau yang pemain otodidak itu biasanya habis dikasih serve terus diangkat. Ini bagus sih, jadi pengolahannya itu udah naik kelas. Kalau yang paling gampang itu kan ya di lob ya, udah dibuang ke atas. Ini udah berani nempatin ke depan, atau ya pokoknya nggak di lob lah. Yang aku amati banyak bola-bola yang ke lawanku ini diperebutkan, atau mereka itu rebutan siapa giliran siapa, jadi masih kurang untuk pembagian tugas atau pembagian giliran yang mukul itu masih kurang. Penempatan mereka ya lumayan kadang-kadang menyulitkan aku. Arah-arahnya udah bagus, cuman eksekusinya kadang yang masih belum. Kadang masih out, nyangkut dan sebagainya, padahal bola-bola enak sebenarnya. Lagi on fire ini. Biasanya kayak gini. Biar fire. Ayo kono. Kalah dong ngono. Sopo kalah kon. Kalau aku amati, Freddy itu mainnya kayak anak klub, tapi kalau Putra itu jelas otodidak, soalnya pukulan-pukulannya itu gerakannya aneh dan sering nanggung. Aku nggak tahu Freddy itu ikut klub atau enggak, dan aku juga nggak tahu Putra ikut klub atau enggak, atau pernah ikut klub atau enggak. Tapi kalau ikut klub aku rasa nggak mungkin diajari nyemes kayak gini. Ayunan smashnya Putra itu menggunakan otot bahu, jadi tangannya udah dibentuk seperti huruf L, terus ditekan ke bawah kayak orang mukul pakai palu ya.
Kamu ngejar-ngejar itu. Kalau atlet tuh gerakan semesannya lengannya dibuka atau ketiaknya dibuka dan cenderung ke belakang. Jadi sikunya itu ke arah belakang. Lalu diputer, sikunya dibawa ke depan. Dan sewaktu eksekusi itu lengannya yang bawah diikuti ke dibuka atau diluruskan dan diikuti dengan pergelangan tangan. Itu sekaligus kalau mau lebih keras lagi, jadi sewaktu titik pukul kalian genggam ketiga jari. Jadi kalau jempol sama telunjuk itu kan biasa buat megang aja. Kalau mau kenceng powernya itu ada di tiga jari yang lain, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Kuncinya kalau mau nyemes itu ya relax aja. Jadi gripnya raket itu, pegangannya itu kalian nggak boleh terlalu kenceng, malah nggak boleh sama sekali kenceng. Sebelum nyemes kalian harus pegangnya itu ada rondanya, ada ruang untuk nanti diremas. Jadi ketiga jari itu meremas. Kalau sudah timingnya mukul, kalian pakai pergelangan dan itu aja udah kenceng kok, nggak perlu pakai lengan atau ayunan yang keras-keras, itu nggak apa-apa, masih lumayan kenceng kok. Ya tentunya kalau mau lebih kenceng lagi ya tubuhnya atau bahunya juga ikut dilemparkan ke depan. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya, posisi kalian nyemes itu bola harus berada di depan kalian, nggak boleh berada di atas. Kalau dilihat dari samping bukan di arah jam 12 tapi di arah jam 1 atau jam 2 kalau bisa. Jadi mundurnya itu dicepetin terus baru maju. Teknik smash ada macam-macam ya. Kalian kalau lihat atlet yang aku amati sih, kalau Aksan, dia itu kalau jemes badannya selalu dilemparkan ke depan, jadi badannya ikut buat bebani ayunan supaya lebih kenceng. Kalau Gohsem, dia itu gerakannya lebih ke kayak pecut, jadi kelihatannya lompat itu kayak santai banget ya, tapi pukulannya bisa keras. Nah itu pakai memanfaatkan yang pergelangan dan meremas raket itu. Makasih udah mendukung channel Hobi Kita. Itu Victor udah mau pulang, jadi bayar iuran. Iya. Oke, ini aku udah pindah lapangan ya. Jadi game pertama tadi aku yang menang. Kalau dari posisi putra udah tahu kalau bola diangkat harus jaga di kiri dan kanan, cuman kurang siap untuk terima smash. Mungkin tekniknya masih belum paham, jadi cuman berusaha untuk mengembalikan atau ngeblok aja supaya penempatan bola kalian itu efektif. Jadi harus bisa melihat peluang ruang kosong. Lalu yang kedua, skillmu juga harus mumpuni, harus bisa melakukan gerakan-gerakan yang sulit atau bisa dibilang mustahil tapi masih bisa masuk. Nah, itu kalian harus pelajari.
Ini Freddy terlalu maju jadi dia kaget. Harusnya kalau kelop itu ya majunya ke tengah aja, sasarannya ke situ, nggak perlu ke net. Walaupun kalau kalian itu mungkin lawannya masih pelajaran ya. Kalau pelajaran itu biasanya dikasih ke backhand pasti baliknya ke net, soalnya gampang. Kalau mukul ke belakang itu kan beda teknik ya. Biasanya anak yang pelajaran itu masih belum bisa. Bisa pun juga maksudnya berusaha untuk mukul sampai belakang tapi cuman pakai pergelangan tangan, hasilnya nanggung. Makanya tadi Freddy mungkin kebiasaan main sama anak yang pelajaran ya, habis kelop terus maju agak ke terlalu maju sampai tadi bolanya Rian ke belakang malah kaget tuh. Sepertinya mereka berdua ngincer Rian di kocak belakang kiri kanan. Kalau kalian dikocak seperti itu biasanya karena kalian nurunin bola terus, jadi ngasih ke daerah net terus. Tapi kalau mau lepas dari incaran kayak gitu kalian harus ngelop silang biasanya, atau ngelop lah, nggak usah silang, itu kan kalian maju. Kalau sama lawannya nanti dikasih silang ya partnermu yang ngambil. Ini kita balas Freddy dikocak kiri kanan. Nah lupa kembali, kalau jaga di belakang ya harus cepat kembali ke tengah, maksudnya di tengah-tengahnya jaga kiri kanan ya. Freddy return serve-nya sering ngasih ke net silang, tapi tekniknya kurang bener sih menurutku. Kalau mau kayak gitu jangan bergerak kakinya, pakai aja perputaran pinggang, kakinya tetap. Kalau kakinya stabil itu pukulan kalian bisa lebih bagus. Gerakan lobnya Putra ini kalau di klub nggak ada ya, jadi dia itu pakai tubuhnya itu ngadap ke samping terus mukulnya kayak gitu, itu nggak ada kayak pukulan teknik kayak gitu. Mungkin sekarang masih muda masih belum terasa ya, tapi nanti kalau udah tua badannya bakal sakit semua kalau pakai teknik seperti itu. Lihat aja lehernya itu sampai miring kayak gitu. Kalau atlet tekniknya ya nengkek atau kayak atlet lompat gala itu ya, punggungnya itu bentuk busur ke belakang dan itu pukulannya di atas sebelum kakinya nyentuh ke lantai. Jadi mukul dulu baru kakinya nyentuh lantai terus langsung maju. Teknik itu didesain buat bola berikutnya kalian bisa cepat ambil atau menempati posisi yang siap yang semestinya. Kalau nggak pakai teknik biasanya ya, kalau mau punya teknik baru ya nggak apa-apa, asal habis mukul itu bisa kembali lebih cepat, kembali ke posisi siap lebih cepat. Ini teknik silang netnya Rian kan juga nggak umum ya, jadi kayak tipuan atau trick shot. Kalau kalian bisa melakukan seperti itu dan efektif bisa masuk bolanya ya gak apa-apa, dipakai aja, nggak ada batasan teknik atau inovasi-inovasi lainnya. Jadi setiap ya pastinya permainan badminton ini pasti akan berkembang, teknik-tekniknya juga, lalu secara medis juga. Kalau dulu pemanasan tuh ototnya ditarik-tarik, lengannya tarik-tarik, tapi sekarang kan nggak boleh.
katanya harus diayun-ayun. Nah itu kan perkembangan teknologi juga ya. Ini harusnya Putra yang ambil, tapi Freddy udah mundur dan nggak kena lagi. Oke guys, gitu aja game kita kali ini. Semoga menghibur. Jangan lupa like, share, komen, subscribe sakarmu. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Dadah.